Salam semuanya, salam persahabatan, salam satu untuk semuanya, baik dalam agama Kristen maupun agama-agama lainnya. Salam damai ya semuanya. Ya, sebelumnya saya turut berduka cita dan turut prihatin ya pada NTT ya, khususnya karena beberapa hari yang lalu terjadi bencana yang begitu dahsyat ya teman, dan saya seorang perantau di Jakarta dan ya sangat sedih melihat dari kejauhan dan cukup hanya bisa mendoakan dan kiranya Tuhan cepat memulihkan dan apapun yang menjadi uh, barang hak milik mereka yang sudah hilang, yang sudah tidak ada lagi atau keluarga, kiranya Tuhan menghibur dan Tuhan akan berikan yang terbaik untuk mereka. Ya, kali ini saya akan berbagi tentang kata-kata penguatan ya. Saya cuma bilang kata-kata penguatan karena ini cukup pendek. Dengan sebuah tema uh, tertakar versus tertukar. Ya, ini sebuah renungan singkat saja. Dan teman-teman sudah ada menggambaran apa itu tertakar dan apa itu tertukar. Ya, oke. Namun sebelumnya saya mau menyanyikan pujian. Ya, dan pujian ini saya sangat senang sekali dan mungkin sudah jarang dinyanyikan, tapi kali ini pasti ada teman-teman yang mengingat lagu ini. Ya, semoga diberkati. Selamat mendengarkan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Berharaplah hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Oke, ini lagu yang sangat begitu sederhana kata-katanya tapi benar-benar mendalam. Saat kita tidak mengerti jalan Tuhan, ya, saat kita tidak mengerti apa maksud Tuhan yang terjadi, tapi namun kita tetap percaya kepada Tuhan, itulah iman. Ya. Kenapa? Untuk kita memahami Tuhan sangat sulit karena kita adalah manusia yang terbatas. Dan Tuhan yang tak terbatas itu tidak mungkin manusia yang terbatas ini bisa menjangkau apa maksud Tuhan. Tidak mungkin. Sehingga dalam lagu ini bahwa saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti apa rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan, namun hatiku tetap percaya. Amin. Itu sangat begitu menguatkan saya. Ya, seringkali kita kalau kita sudah tidak mengerti, kita langsung bimbang. Akhirnya apa? Iman kita jadi goyah. Tapi kalau kita yakin 100% dengan apa yang kita imani saat ini, tidak mungkin kita hanya berdasarkan nalar kita, tapi harus iman kita kepada Dia. Oke, saya akan memberikan tema yang akan saya bagikan renungan ini, yaitu tertakar versus tertukar. Teman-teman, saya mau mengatakan bahwa apapun yang menjadi pergumulanmu sekarang, apapun yang kamu doakan saat ini, dan mungkin belum terjawab, tenang. Apapun yang Tuhan sudah takarkan untukmu tidak mungkin tertukar. Artinya bahwa apapun yang Tuhan sudah takar yang menjadi hak milik kamu, yang dari semula Ia tentukan, tidak mungkin orang lain miliki. Pasti Tuhan akan berikan untuk kamu. Karena setiap orang punya berkat masing-masing yang Tuhan sudah tentukan sesuai
kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Ya. Apapun yang teman-teman doakan saat ini, ingat, apapun yang teman-teman doakan saat ini dan Tuhan belum menjawab apa yang didoakan itu, ingat, memiliki iman yang sungguh-sungguh itu tidak bergantung pada apa yang kita minta, tetapi bergantung pada apa yang kita jalani saat ini, yaitu apa yang kita miliki saat ini, apa yang Tuhan berikan saat ini, itu penapas kehidupan. Nah, kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta, cukup Tuhan memberikan saya napas kehidupan, dan itulah adalah iman. Ya. Tuhan tidak memberkati saya pun dengan apa-apa, cukup Tuhan sudah mati untuk saya dan menyelamatkan saya, itu adalah iman. Ya, kenapa saya mengatakan demikian? Berarti tidak perlu berdoa, tidak perlu, supaya menjaga hati, supaya kita menjaga hati kita tidak kecewa sama Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan. Berpikirlah dengan iman, bertindaklah dengan iman bahwa apa? Bahwa sudah cukup, Yesus sudah mati bagi saya. Ya, itulah dalam segi iman. Namun kalau dalam kehidupan kita manusia, pasti kita meminta kepada Tuhan, dan kita selalu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan. Ya, kita harus berdoa dengan iman. Doa dengan iman ini adalah berdoa bukan untuk supaya kita mendapatkan gitu ya, tapi karena Tuhan sudah memberikan. Hanya kita konfirmasi aja sama Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Ya. Dan apapun yang menjadi hakmu, yang saya katakan tadi, bahwa tidak mungkin dimiliki atau tertukar pada orang lain. Dan ingat, seringkali kita manusia hanya fokuskan apa yang kita doakan, harus itu yang saya dapatkan. Padahal kalau kita perhatikan, berkat Tuhan itu melimpah setiap hari. Ya, kadang kita itu berkata bahwa ketika saya berdoa dan saya mendapat, itulah berkat Tuhan. Dan nyatanya itu. Tetapi kalau kita perhatikan setiap hari kita boleh bergerak, kita boleh bernafas, itulah berkat Tuhan. Ya, mungkin saya minta mobil, Tuhan bilang cukup, jangan dulu mobil. Ya, berkat yang saya kasih kamu cukup, kamu bernafas saat ini, kamu masih hidup saat ini, itulah berkat. Dan itulah yang kamu doakan. Yang kamu minta mobil, tapi mobil itu nanti dulu, kamu belum butuhkan itu. Tapi kamu masih butuhkan napas kehidupan. Loh, kenapa dia bilang seperti itu? Ya, saya tidak bilang Tuhan tuh bilang seperti itu sama kamu, tapi saya mau mengarahkan imanmu agar berpikir positif tentang Tuhan. Ya, agar berpikir yang baik tentang Tuhan. Jangan memikir, kenapa, jangan. Kalau Tuhan tidak menjawab doamu bertahun-tahun, pikirkanlah apa yang kalau kamu masih menghirup udara segar, kalau saya masih menghirup udara segar, itu karena apa? Itulah yang saya doakan selama ini, yang saya minta. Nah, itu adalah iman. Puji Tuhan, kalau apa yang kita doakan Tuhan jawab itu, puji Tuhan. Nah, kalau tidak pun tetap puji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti memberikan sesuai kehendak Tuhan. Kita minta mobil, Tuhan tidak berikan mobil, bisa aja. Tetapi Tuhan berikan kita nafas kehidupan, bisa aja. Loh, apakah nafas kehidupan itu bersifat umum? Semuanya kan dapat nafas kehidupan. Lalu kenapa Tuhan memisahkan, saya nafas kehidupan dulu, mobil jangan? Itu kan pertanyaan konyol. Siapa bilang? Gitu. Kenapa ada manusia yang mati tanpa gejala apapun? Nah, ini dia. Jadi, saya mau katakan bahwa apapun yang menjadi hakmu saat ini, tetap doakan, tetap berjuang, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Ada lagunya ya, suara saya agak falas. Ya. Jadi, tetap berdoa, tetap berusaha, tetap doakan tetap kerjakan apa yang kamu doakan. Yang pertama, kamu doakan dulu apa yang kamu kerjakan. Dan kerjakan apa yang kamu doakan. Kalau kamu berdoa, kamu tidak bekerja, itu hasilnya akan nol. Seperti firman Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Berdoa sambil bertindak, karena Tuhan menyatakan kemuliaan, menyatakan berkat itu lewat pekerjaan, bukan turun langsung dari langit. Begitu ya. Oke? Semoga memberkati dengan kata-kata ini. Terakhir kata yang saya mau katakan, tetap perjuangkan apa yang kamu perjuangkan. Tetap berdoa kepada Tuhan, jangan pernah putus asa. Apapun yang kamu doakan kepada Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan tidak menjawab. Bukannya Tuhan tidak menjawab doa.
Tapi Tuhan sudah menjawab doa. Dengan apa? Kalau kamu masih bernafas, bisa berceria-ceria, bisa bercerita, itulah yang kamu doakan. Itulah yang kita doakan kepada Tuhan. Jadi ingat yang saya bilang, jangan berfokus pada satu doa kita atau satu permintaan kita. Kalau saya minta sesuatu itu, harus itu yang saya dapat. Tanpa kita berpikir bahwa yang kita jalani saat ini, kita boleh melangkah, kita boleh berjalan, itu semua yang berkat Tuhan yang dilimpahkan untuk kita. Ya tanpa kita minta pun. Dalam seharian, pernah nggak dalam seharian teman-teman nggak berdoa, lupa berdoa, tapi masih hidup, masih hidup. Itu karena tuntunan Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Atau pernah nggak sejam aja kita lupa sama Tuhan, tapi masih hidup kan? Nah itu karena pertolongan Tuhan. Bisa aja dalam sejam itu kita tidak berdoa, langsung nyawa kita lenyap, bisa. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, Tuhan peduli sama kita, Tuhan begitu cinta sama kita, kita sangat berharga di hadapan-Nya, maka Tuhan, ya, walaupun kita selalu hidup menyakiti hatinya, tapi Tuhan masih sayang sama kita. Kenapa? Tuhan masih mau memberikan kesempatan untuk kita membenahi diri, memperbaiki diri, melihat koreksi diri. Selagi ada kesempatan itu, ayo manfaatkan yang baik. Ya, masa muda adalah masa peluang besar. Jangan sampai tua baru sadar. Masa muda itu adalah hal antara saya dan saudara, kita sama-sama berjuang untuk apa? Untuk menghilangkan, untuk membuang keinginan-keinginan daging ini. Ya. Jadi terakhir bahwa saya cuma mengatakan tadi, saya mengatakan bukan cuman, ya, saya mengatakan bahwa apapun yang kamu doakan saat ini, ayo perjuangkan, tetap doakan, jangan pernah putus asa. Ya, jangan berkata bahwa Tuhan tidak jawab. Bukan. Kalau Tuhan tidak menjawab apa yang kamu doakan itu, yang kamu minta, Tuhan tidak memberikan itu, berarti Tuhan memberikan yang saya mengatakan tadi, berarti Tuhan memberikan berkat yang lain, yaitu berupa apa saja, nafas kehidupan, atau bahkan berkat-berkat lain berupa makanan dan lain sebagainya. Itulah yang kita doakan kepada Tuhan. Oke? Kiranya memberkati, kiranya teman-teman dalam keadaan sehat juga. Ya, jangan lupa mendukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Oke? Shalom semuanya. Sampai jumpa di channel berikutnya. Oke, shalom.